kita akan membicarakan tentang konsep penilaian status gizi. So, pokok materi pada metode ini meliputi pengantar definisi, tujuan PSG, ruang lingkup metode PSG, ada langsung dan tidak langsung, 4 kelebihan dan keterbatasan metode, 5 contoh kasus, dan 6 praktik. Pengertian PSG adalah interpretasi data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai metode untuk mengidentifikasi populasi ataupun individu yang berisiko atau dengan status gizi buruk. Nah, mengapa peran PSG ini menjadi penting? Karena PSG ini akan mengidentifikasi status gizi. Sebagaimana kita ketahui bahwa status gizi itu dapat berdampak pada kesakitan dan kematian. Nah, awalnya status gizi itu akan berdampak kepada malnutrisi atau salah gizi baik pada individu maupun pada masyarakat. Nah, lebih parah lanjut, maka status gizi ini dapat berakibat pada kesakitan dan kematian. Sehingga peran PSG itu menjadi penting sebagai pendeteksi atau upaya deteksi dan mengetahui kelainan-kelainan yang dapat ditimbulkan oleh gizi sehingga tidak berdampak pada kesakitan dan kematian. Tujuan PSG itu akan memberikan gambaran umum metode PSG, menjelaskan kelebihan dan kelemahan metode PSG, serta memberikan deskripsi, pengumpulan, perencanaan, dan implementasi PSG. Selanjutnya, metode PSG. Metode PSG ini terbagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Yang langsung meliputi biokimia, klinis atau tanda-tanda klinis, biofisik, antropometri. Sementara yang tidak langsung itu nanti akan ASMR. Apa ASMR ini? AIDS, ya, artinya kematian berkenaan dengan umur. A-nya ini adalah X, umur, S itu spesifik, M-nya itu mortality, R itu rate. Jadi kalau Anda belajar etik, apa itu rate? Jadi akan dilihat dari kematian berdasarkan kelompok umur. Terus yang kedua adalah kematian karena akibat tertentu, ya, case, ya, cause specific mortality rate. Selanjutnya melalui statistik pelayanan rumah sakit, ya, seperti sekarang angka kematian, angka kesakitan itu yang tidak langsung dalam metode PSG, ataupun angka penyakit infeksi. Jadi metode langsung ada 4 komponen, ada 4 aspek, 4 sub PSG-nya, yang tidak langsung juga ada 4. Nah, sekarang kita coba yang langsung, yaitu biokimia. Biokimia ini meliputi pemeriksaan biokimia, hematologi, hema itu artinya darah, logi itu ilmu, jadi berkenaan dengan darah, dan parasit. Jadi biokimia itu dilihat dari 3 aspek, biokimianya atau metabolismenya, hematologi, dan parasitologi. Sehingga pada pemeriksaan biokimia ini akan dibutuhkan spesimen seperti percontohan dari yang kita mau amati, yaitu diari darah, urin atau air seni, tinja itu atau kotoran manusia, serta jaringan tubuh dari hati, otot, tulang, rambut, kuku, lemak di bawah kulit. Nah, metode ini memiliki kelemahan dan keterbatasan. Memiliki kelebihan dan keterbatasan. Apa kelebihan kekurangannya atau lebih dan batasnya? Kita bisa lihat bahwa kelebihan pertama dia objektif. Yang kedua dia gradable. Gradable itu bergradasi, bisa masuk kategori ringan, sedang, atau berat. Makanya nanti kalau kita periksa laboratorium ada anemia ringan, sedang, dan berat. Yang kedua yaitu tentang kelemahan atau keterbatasan metode biokimia.
metode ini relatif mahal. Seperti sekarang kalau kalian mau periksa PCR, satu orang itu bisa sampai 1 juta. Terus ke akses laboratorium. Tidak semua daerah di Indonesia atau wilayah kita ini dekat dengan laboratorium. Yang ketiga, kesukaan spesimen. Misalnya kalau untuk kuku mudah kita ambil kuku, rambut bisa. Tapi kalau berkenaan dengan organ, mengambil hati, jaringan otot, tulang, itu memerlukan tindakan khusus lainnya. Yang keempat, membutuhkan referensi hasil. Jadi setelah kita tahu kelainan ini, maka kita membutuhkan beberapa referensi untuk merujuk daripada metode PSG secara biokimia ini. Ini adalah kelemahan atau keterbatasan metode kimia. Selanjutnya itu adalah metode klinis atau pemeriksaan tanda-tanda klinis. Berdasarkan tanda-tanda klinis menunjukkan perubahan yang berhubungan dengan kekurangan atau kelebihan zat gizi. Apa misalnya? Namanya klinis. Ya, lihat aja pergangan kulit. Seperti sekarang, kalau orang yang kurang hobi makan sayur, itu biasanya perubahan kulitnya tidak lentur, cepat mengkerut. Nah, itu seperti perubahan klinis. Nah, ini akan terlihat pada epitel di mata. Epitel itu yang di dalam sini. Kulit, nah kulit, rambut. Jadi kalau kita mau melihat orang itu suka makan sayur atau tidak, cukup vitamin atau tidak, lihat aja rambutnya. Tapi sekarang rambut itu kadang-kadang dicat-cat ya, dipirang-pirangkan. Padahal kalau zaman dulu rambut pirang itu ciri khas kekurangan protein. Nah, kalau sekarang kalau ada orang dicat, berarti itu sebuah kurang protein dia, kurang vitamin A. Ya, terus mukosa mulut. Kalau bibirnya kering, itu kan kurang cairan, kurang vitamin C, bibir pecah-pecah. Nah, itu bisa kita katakan itu bentuk-bentuk tanda-tanda klinis. Atau nanti kita memerlukan organ terdekat dengan permukaan tubuh, yaitu organ tiroid. Jadi ada perubahan, misalnya lehernya bengkak, itu kan tanda-tanda kekurangan iodium. Ya, jadi ada tanda atau metode secara klinis. Selanjutnya, metode ini pun mempunyai keterbatasan ataupun kelebihannya. Untuk kelebihannya, pertama yaitu relatif murah. Ya, lihat rambut cukup dengan mata itu sudah terlihat adanya perubahan, tidak memerlukan peralatan. Relatif cepat sehingga bisa diterapkan pada populasi yang sangat luas. Bayangkan kalau kita periksa darah satu kelas dengan hanya melihat rambutnya saja. Ya, terus tidak membutuhkan highly qualified staff. Kalau biokimia kan kemudian ini untuk ini tidak setiap orang mempunyai kualitas untuk melakukan klinis. Ya, kalau kita di rumah sakit itu biasanya medis, para dokter. Ya, tapi untuk kasus tertentu tidak harus dokter. Misalnya orang gigi sudah tahu ini kalau masanya si kecil itu rambut senja, itu kan sudah dari zaman dulu. Ya. Selanjutnya, selanjutnya contoh PSG dengan tanda klinis misalnya yaitu pertama pucat pada konjungtiva, itu mengindikasikan adanya gejala anemia. Terus pit hot spot itu menandakan adanya kurang vitamin A. Selanjutnya angular stomatitis itu menandakan ada kekurangan riboflavin. Terus gusi berdarah itu menandakan kurang vitamin C. Pembesaran kelenjar gondrong itu menandakan kurang iodium. Sementara UDM pada balita itu menandakan kurang energi protein. Metode biofisik adalah penentuan status gizi berdasarkan kemampuan fungsi dan perubahan struktur jaringan. Misalnya rambut senja itu dilakukan tes adaptasi terhadap gelap atau istilahnya night blindness test. Terus physical performance itu lebih ke energi expenditure dan work capacity itu untuk mengetes anemia. Sementara pemeriksaan ocular impression sitologi yaitu di mana kertas saring ditempelkan di konjungtiva sehingga terbentuk sel goblet yang gepeng, nah dan tidak ada inti, itu menandakan terjadinya defisiensi vitamin A. Metode pengukuran antropometri
misalnya itu pengukuran statur atau tinggi badan, itu komponennya diukur adalah kepala, tulang belakang, tulang panggul, dan kaki. Tetapi jaringan utama yaitu tulang. Berat badan itu seluruh tubuh, seluruh jaringan, khususnya lemak, otot, tulang, dan air. Nah, lingkar lengan itu lemak di bawah kulit, itu jaringan utamanya adalah otot. Secara teknik itu lebih sedikit di negara maju. Sementara kalau otot, komponen otot dan tulang, itu jaringan utama yang diukur adalah lemak. Secara teknik lebih sering di negara maju. Sementara lipatan lemak itu komponennya adalah lemak dan lemak di bawah kulit, dengan jaringan utama yang diukur adalah lemak. Kelebihan dan keterbatasan metode antropometri antara lain adalah kelebihannya meliputi relatif murah, relatif lebih cepat, objektif, dan gradable. Kenapa ada gradasi antara ringan, sedang, dan berat, serta tidak menimbulkan rasa sakit, itu kelebihannya. Sementara keterbatasan metode antropometri adalah membutuhkan referensi yang relevan, maksudnya rujukan yang berhubungan. Kesalahan muncul itu bisa disebabkan oleh peralatannya serta observernya atau orangnya. Untuk peralatan, misalnya kalau alat pengukuran tersebut sudah lama tidak dikalibrasi. Sementara kalau dari sisi observer, misalnya observernya salah mencatat, salah mengedit, atau salah mengentry data. Terus pada kelemahan ini juga itu hanya mendapatkan data pertumbuhan, obesitas, malnutrisi karena AKP, kurang energi protein, dan tidak dapat memberikan informasi jika terjadi kekurangan zat gizi mikro. Metode pengukuran antropometri sebagai pengindikasi untuk pertumbuhan yang terbagi menjadi massa tubuh, pertumbuhan linear, dan komposisi tubuh. Untuk massa tubuh itu berat badan, sementara kalau pertumbuhan linear itu tinggi badan, panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar lengan atas, dan tinggi lutut, serta komposisi tubuh. Nanti akan kita bicarakan pada sesi pertemuan selanjutnya. Sekarang kita memasuki praktik kedua, yaitu tentang identifikasi penilaian status gizi. Masing-masing mahasiswa akan mengidentifikasi masalah gizi pada kelompok umur mil, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, lainnya sesuai dengan praktikum pertama. Selanjutnya, identifikasi penilaian status gizi pada anak kelompok umur yang telah teridentifikasi pada petunjuk sebelumnya atau petunjuk 1 tersebut. Adapun template PPT praktek kedua ini untuk individu adalah diisi dulu dengan nomor urut presensi atau daftar hadir, terus penyebab masalah itu untuk hamil, balita, anak sekolah, remaja, atau dewasa sesuai dengan praktikum 1. Selanjutnya, pas Anda mengisi dengan masalah A, kira-kira untuk mendeteksi masalah A, metode PSG apakah yang dilakukan? Ya, otomatis masalahnya adalah masalah gizi. Metode apa yang digunakan, apakah langsung atau tidak langsung. Nah, seandainya nanti masalahnya ini adalah masalah PSG-nya secara langsung, subnya apa? Apakah antropometri, apakah biofisik, ataukah biokimia? Anda silakan mengisi di row kedua ini. Selanjutnya, di deskripsi Anda menceritakan bagaimana untuk masalah ini menggunakan metode PSG ini dengan sub ini. Jadi Anda uraikan di sini, ya. Itu untuk pekerjaan template per individu dalam kelompok. Selanjutnya, template PPT kelompok, maka di sini Anda silahkan mengisikan nomor kelompoknya, terus masing-masing individu atau anggota dalam kelompok ini dan seterusnya bisa diisi. Jadi ini merupakan masalah metode tadi, sub metode PSG-nya apa, dan deskripsi daripada metode sesuai dengan permasalahan yang telah diungkapkan. Jadi PPT kelompok ini merupakan gabungan daripada masing-masing individu. Mungkin dalam satu slide nanti cukup menggambarkan dua mahasiswa, jangan dipaksakan dalam satu slide, nanti sangat-sangat kecil sekali. Selanjutnya ini silakan diteruskan sesuai dengan jumlah anggota kelompok. Iya, pintar banget ya. Nah,
Di lembar kerja Excelnya untuk praktek 2 ini tidak terlalu berbeda dengan praktikum pertama. Ini seperti kemarin mengisinya, sementara masalah yang sudah diungkapkan berdasarkan masing-masing kelompok individu tadi silakan. Tinggal langsung kita tinggal menentukan apakah menconteknya, apakah metodenya itu secara langsung atau tidak langsung. Selanjutnya submetodenya apa dan bagaimana deskriptifnya. Jadi ini di lembar Excel nanti di share itu tugas PJMK-nya, tetapi juga dibantu oleh masing-masing kelompok. PJMK hanya menggabungkan, sementara yang harus presentasi yang itu harus sampai ke PPT-nya. Petunjuknya hampir sama dengan praktikum pertama. Kolom 1 isi nomor kelompok, kolom 2 itu dengan nomor urut mahasiswa dalam kelompok, kolom 3 itu diisi lengkap mahasiswa, kolom 4 itu NIM mahasiswa, 6 sampai 10 itu masalah dan metode PSG-nya. Selanjutnya row 1 itu diisi metode langsung atau tidak langsung, row 2 nya itu nama submetodenya itu yang sesuai dengan yang pilihan pada metode, pada bagian materi yang sebelumnya telah disampaikan, apa saja yang masuk di langsung dan tidak langsung. Selanjutnya row ketiga itu deskripsi metode sesuai dengan row 2, misalnya metodenya biokimia, ceritakan kimia apa yang dilihat pada masalah yang sudah Anda pilih tersebut. Referensi ini merupakan beberapa buku yang digunakan untuk penulisan materi ini. Silakan bisa diakses, bisa di-download, atau bahkan Anda bisa mencari referensi atau rujukan lainnya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Silakan melanjutkan dengan praktikumnya.